Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpisah, program studi dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pilihan karir setelah lulus SMA, MA, dan SMK. Setelah lulus sekolah mau kemana ya? Secara garis besarnya, ada 3 alternatif pilihan karir. Yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Merencanakan kelanjutan studi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk studi lanjut. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi terbagi menjadi 2. Yang pertama, perguruan tinggi negeri, dan yang kedua, perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Dan perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau sekelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri dapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta. Pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua, jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia. Yang pertama, jalur akademik, dan yang kedua, jalur profesional. Jalur akademik biasa disebut jenjang sarjana atau S1 yang lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur profesional sering juga disebut jenjang diploma, yang menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes yang dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. Biasanya perguruan tinggi akan mengirimkan undangan atau edaran tentang penerimaan mahasiswa secara non-tes kepada sekolah menengah atas dengan persyaratan tertentu. Dan yang kedua, ujian tertulis. Secara mandiri dilaksanakan sebagian besar dari perguruan tinggi negeri di Indonesia. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi. Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan adalah yang pertama, biaya murah bahkan ada yang gratis. Yang kedua, mendapatkan uang saku. Yang ketiga, adanya kepastian kerja serta fasilitas yang lengkap. Untuk dapat diterima di perguruan tinggi kedinasan dituntut syarat-syarat tertentu yang terkadang dirasa berat oleh sebagian kalangan siswa. Mengikuti kursus atau pelatihan. Yang pertama, kursus merupakan satuan pendidikan di luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit, kursus memasak, dan lain-lain. Yang kedua, pelatihan kerja, yang merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor non-formal. Memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan untuk mengembangkan diri, serta aktualisasi diri, di samping untuk berbakti. Sebagai salah satu kesempatan, hendaknya pekerjaan tidak disia-siakan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bekerja merupakan perwujudan citra manusia dari Tuhan yang diberi kemampuan untuk menguasai alam semesta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Karena itu, orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang yang tidak menjunjung martabat diri sendiri sebagai manusia. Akan tetapi, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, harta atau kekayaan, melainkan sebagai salah satu perwujudan iman kepada Tuhan. Ini dia hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk mendapatkan kerja. Yang pertama, mencari lowongan kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan, yaitu mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan kerja, mencari informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran besar kerja. Bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja, serta memantapkan rasa percaya diri. Yang kedua, mengikuti tes atau seleksi. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi, yaitu seleksi administrasi yang merupakan seleksi terhadap berkas yang dikirim, seleksi akademis yang merupakan seleksi yang berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar, psikotes. Tes ini meliputi tes bakat, minat, kecepatan, dan ketelitian kerja serta sikap kerja. Tes wawancara. Para pelamar yang memenuhi kriteria penilaian untuk mengikuti wawancara. Seleksi kesehatan. Tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan sebagainya. Mungkin cukup sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.